Mengapa sejumlah pejabat ikut terseret dalam kontroversi dan konspirasi eksistensinya Ponpes Al Zaitun? Bagaimana awal eksistensi Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang itu? Benarkah ada operasi intelijen dalam pendirian Al Zaitun? Dan apa tujuan operasi intelijen itu? Awal tahun 70-an oleh pemerintah digalang. NII ini dipecah, yang satu untuk melawan yang lain. Itu operasi Ali Mortopo memang biasa begitu dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul, lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, lalu sudah itu ditangkap, lalu dicitrakan ada komando jihad. Sama NII ini dulu, ini saya dengar dari sumbernya langsung nih. Jadi NII itu dulu pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup, sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9, itu yang sekarang menjadi Al Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu. Sementara itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara menyebut di awal perkembangannya Al Zaitun dibina dan dibesarkan di era Presiden Soeharto dengan tujuan menjinakkan gerakan radikal NII. Celakanya, dalam perkembangannya, kini justru lepas kendali dari pengawasan intelijen. Dalam perkembangannya, pesantren itu menjadi besar, kita dibantu Pak Harto. Pak Harto ya dilanjutkan dari kerja Pak Yoga, Pak Ali Mortopo, oleh Pak Harto, Pak Habibie, terus menjadi besar dengan maksud supaya jinak begitu loh, bukan dipecah. Memang udah pecah dari awal sejak tahun 62 itu begitu itu ya, itu yang jelas. Dan persoalannya kemudian ya, sekian lama orang AB, intelijen AB nggak ada yang perhatikan, kira-kira gitulah, lepas kendali. Saya dari 2010 saya nggak di situ ya, saya nggak hitung tanggung jawab, lepas kendali, nggak ada yang perhatikan. Itulah, that is the problem. Jika Al Zaitun merupakan hasil operasi intelijen untuk menjinakkan gerakan radikal NII, lalu bagaimana dengan nasib keberadaan Al Zaitun? Saudara, sampai sekarang pemerintah itu tidak pernah membubarkan pesantren. Dan saya berpikir kita jangan membuat presiden untuk membubarkan pesantren. Pesantren ngerugi, yang melahirkan banyak teroris, mulai dari Abu Bakar Basir dan cabang-cabangnya itulah, taruhlah disebut dihukum karena undang-undang terorisme. Pesantrennya tidak dibubarkan. Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren nanti jadi presiden, suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita, cara memandang Islam beda dengan kita, cara menghadapi negara beda dengan kita, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan. Oleh sebab itu kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus gimana? Panji Gumilangnya itu, saudara, Panji Gumilangnya itu yang kita tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Dan kini pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab atas kekisruhan yang terjadi di Ponpes Al Zaitun? Cukupkah hanya memidanakan Panji Gumilang?